Perkenalkan, nama saya Juliana Sari Simanjorang SPD. Saya adalah peserta Latsar dengan angkatan 34, kelompok 3 dengan nomor absen 23. Nah, kali ini saya akan membahas tentang manajemen ASN dan Smart ASN dengan pengampu materi saya yaitu Bapak Dr. Andus Muhammad Kafi Tambunan, MSc, dengan penyelenggara yaitu BPSDM Provinsi Sumatera Utara 2022. Aparatur sipil negara atau ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, termasuk memberikan pelayanan publik yang profesional serta terbebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN dilaksanakan dengan sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Manajemen ASN dibedakan menjadi dua, yaitu manajemen PNS dan manajemen PPPK atau dapat disingkat dengan P3K. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pasal ke-55 tentang manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat, dan jabatan pengembang karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan pasal 93 tentang manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Berikut saya tampilkan hak dan kewajiban ASN. PNS. Hak yang diterima seorang PNS ialah gaji, tunjangan, dan fasilitas, 2 cuti, 3 jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 4 perlindungan, dan kelima pengembangan kompetensi. Sedangkan pada P3K, yang pertama ada gaji, tunjangan, dan fasilitas, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang keempat pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban PNS dan P3K memiliki kewajiban yang sama. Smart ASN. Smart ASN adalah ASN yang memiliki kompeten dasar dalam pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, hingga implementasi. Sebagai aparat pemerintah, setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. Setiap ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill atau kemampuan dalam bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah digital culture atau budaya dalam bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ialah digital ethic atau etika dalam bermedia digital, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan,
mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ialah digital safety atau keamanan dalam di media digital, yaitu kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari.